Selamat datang, teman-teman guru ASN P3K. Tempatnya informasi terlengkap dan terpercaya seputar seleksi P3K 2025. Hari ini, kita akan membahas penjelasan resmi dari Deputi BKN, Suharmen, terkait pengumuman kelulusan seleksi P3K Guru Tahap 1. Jangan sampai ketinggalan informasi penting ini, karena kita akan mengupas tuntas dari proses seleksi hingga tips bagi peserta yang belum berhasil. Yuk, simak sampai selesai. Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian dan Digitalisasi Manajemen Aparatur Sipil Negara BKN, Suharmen, memberikan penjelasan soal proses pengumuman kelulusan P3K Guru Tahap 1. Menurut Deputi Suharmen, data per 4 Januari 2025 pukul 12 WIB, sudah 494 instansi yang datanya masuk ke BKN dan sedang dilakukan pengecekan atas kebenaran data. Kalau sudah oke langsung di-running di sistem pengolahan. Kemudian lanjut paraf Kepala Pusat Perencanaan Kebutuhan ASN, paraf Deputi Mutasi, dan Digital Signature, DS, Pak Kepala BKN, terang Deputi Suharmen. Data BKN juga menyebutkan, 9 instansi datanya belum diterima BKN, tetapi masih ada di instansi. Kepala Pusat Perencanaan Kebutuhan ASN, Muhammad Ridwan, yang dihubungi terpisah mengatakan, saat ini proses pengolahan data masih berjalan. BKN berupaya untuk mempercepat pengolahan, meskipun bersamaan dengan pengolahan data CPNS 2024, yang akan diumumkan hasil seleksinya dimulai 5-12 Januari. Kami dikejar deadline untuk data CPNS 2024 juga, yang diumumkan mulai besok, P3K Teknis, PPPK Nakes. Jadi, teman-teman guru honorer mohon bersabar. Secepatnya kami selesaikan, kata Ridwan. Sebelumnya pada Jumat, 3/1, Ridwan yang juga merangkap sebagai PLT Kepala Biro Humas, Hukum, dan Kerjasama menyampaikan data guru yang diverifikasi validasi, Verval, jumlahnya ratusan ribu, sehingga wajar kalau pengumuman cepat teknis dan nakes. Namun, tambah Ridwan, guru honorer sudah bisa bernapas lega. Saat ini, sudah 444 instansi yang hasilnya sudah masuk ke BKN dan dalam proses digital signature. DS, Kepala BKN, dia mengungkapkan, mulai besok pagi, 5/1, sudah ada data kelulusan P3K Guru yang masuk inbox admin SSKESN dan bisa segera diumumkan. Insya Allah, sebelum ayam jantan berkokok, datanya sudah masuk inbox admin SSCASN. Begitu masuk, tolong segera diumumkan saja agar guru honorer sudah bisa melihat hasilnya. Pungkas Ridwan. Sayangnya, sampai siang ini, 4/1 pukul 12 WIB, belum ada pengumuman P3K Guru Tahap 1. Itu karena masih berproses pengolahan datanya di BKN. Guru honorer harus bersabar dahulu. Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian, Badan Kepegawaian Negara, BKN, Suharmen, memberikan penjelasan terkait pengumuman kelulusan seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja PPPK untuk formasi guru tahap pertama. Dalam keterangannya, Suharmen menekankan bahwa proses pengumuman kelulusan dilakukan secara transparan dan berbasis pada hasil penilaian seleksi yang telah dilakukan sebelumnya. Beliau juga memastikan bahwa seluruh prosedur seleksi sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan
termasuk pengolahan hasil yang mengacu pada prinsip keadilan dan akuntabilitas. Lebih lanjut, Deputi Suharmen mengimbau kepada seluruh peserta agar tetap tenang dan cermat dalam memahami hasil yang diumumkan. Jika terdapat kendala atau ketidakpuasan, peserta dapat menggunakan mekanisme pengaduan resmi yang telah disediakan oleh pemerintah. Proses ini menunjukkan komitmen BKN dalam menjaga integritas sistem seleksi PPPK, sekaligus memberikan kesempatan terbaik bagi para guru untuk menjadi bagian dari aparatur sipil negara yang profesional. Latar belakang seleksi. PPPK Guru Program PPPK dirancang oleh pemerintah untuk memberikan kesempatan kepada tenaga honorer dan guru non-ASN untuk menjadi ASN melalui mekanisme seleksi berbasis kompetensi. Hal ini merupakan langkah strategis untuk memenuhi kebutuhan tenaga pendidik berkualitas di berbagai daerah di Indonesia, terutama di daerah terpencil dan tertinggal. Tahap pertama seleksi PPPK guru ini mencakup beberapa tes, seperti kompetensi teknis, manajerial, sosial kultural, serta wawancara berbasis komputer. Deputi Suharmen menjelaskan bahwa seleksi ini dirancang untuk mengukur kemampuan, pengetahuan, dan pengalaman para peserta, sehingga memastikan hanya kandidat terbaik yang lolos. Proses pengolahan hasil seleksi. Menurut Deputi Suharmen, hasil seleksi PPPK guru tahap 1 diolah dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan keadilan. Data hasil seleksi disinkronkan dengan Panitia Seleksi Nasional (Panselnas) untuk memastikan tidak ada kecurangan atau manipulasi data. Proses ini melibatkan berbagai tahapan validasi dan verifikasi, termasuk pengecekan dokumen dan integrasi data hasil ujian. Semua langkah ini dilakukan untuk memastikan setiap peserta memiliki kesempatan yang sama sesuai dengan kompetensi yang ditunjukkan selama seleksi. Penjelasan terkait pengumuman. Kelulusan. Dalam pengumuman kelulusan, Deputi Suharmen menekankan bahwa daftar peserta yang dinyatakan lulus telah disusun berdasarkan nilai akhir seleksi. Faktor lain, seperti pemenuhan kebutuhan formasi dan prioritas wilayah, juga turut menjadi pertimbangan. Bagi peserta yang belum lulus pada tahap pertama ini, Suharmen memberikan kabar baik bahwa mereka masih memiliki kesempatan pada tahap-tahap berikutnya. Hal ini sesuai dengan kebijakan pemerintah untuk memberikan peluang berkelanjutan bagi para guru honorer dan non-ASN. Pesan kepada peserta seleksi Deputi Suharmen juga mengimbau kepada seluruh peserta untuk tetap tenang dalam menerima hasil yang diumumkan. Beliau menyarankan agar peserta memeriksa hasil secara saksama melalui situs resmi yang telah ditentukan oleh pemerintah. Bagi peserta yang merasa ada kesalahan atau tidak puas dengan hasil pengumuman, pemerintah menyediakan mekanisme sanggahan. Proses ini memungkinkan peserta untuk menyampaikan keberatan mereka dengan bukti-bukti yang valid, yang nantinya akan ditinjau oleh panitia. Suharmen menekankan bahwa mekanisme ini adalah bentuk komitmen pemerintah dalam memastikan proses seleksi berlangsung adil dan objektif. Dukungan bagi guru yang belum lolos. Lebih jauh, Deputi Suharmen memberikan motivasi kepada para peserta yang belum berhasil pada tahap ini. Beliau mengingatkan bahwa kegagalan bukanlah akhir dari segalanya, melainkan kesempatan untuk belajar dan mempersiapkan diri lebih baik lagi di masa depan. Pemerintah juga berupaya memberikan pelatihan dan pendampingan bagi para guru yang ingin mencoba kembali pada tahap seleksi berikutnya. Selain itu, program peningkatan kompetensi guru terus digalakan
untuk memastikan tenaga pendidik di Indonesia memiliki kemampuan yang mumpuni. Komitmen pemerintah dalam seleksi P3K. Program P3K adalah wujud nyata perhatian pemerintah terhadap kesejahteraan tenaga pendidik di Indonesia. Dengan mengangkat guru menjadi ASN melalui skema P3K, pemerintah tidak hanya memberikan kepastian karir, tetapi juga memastikan peningkatan kualitas pendidikan di seluruh wilayah Indonesia. Suharmen mengakhiri penjelasannya dengan harapan bahwa para guru yang telah lolos seleksi dapat menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab dan dedikasi. Beliau percaya bahwa para guru inilah yang akan menjadi ujung tombak dalam mencetak generasi penerus bangsa yang unggul dan kompeten. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar kamu selalu mendapatkan update terbaru. Jika video ini bermanfaat, bagikan ke teman-teman kamu yang sedang berjuang di seleksi P3K. Ingat, perjalanan menjadi ASN adalah proses, dan setiap langkah yang kita ambil adalah bagian dari perjuangan besar. Sampai jumpa di video berikutnya, dan tetap semangat!